Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah bulan puasa. Kita harus tetap stay di rumah ya untuk mencegah penularan virus corona. Perkenalkan, saya Jiran Enlaino. Saya dari kelas 10 IPA. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Bone. Hari ini saya akan membawakan materi tentang hukum Kepler. Bicara tentang hukum Kepler, maka kita akan mempelajari tentang luar angkasa atau benda-benda yang bergerak di tata surya. Pertama kali ditemukan oleh seorang matematikawan yang juga astronom yang berasal dari Jerman yang bernama Johannes Kepler, yaitu pada tahun 1571 sampai 1630. Sebelumnya, manusia zaman dulu menganut sebuah pandangan yang bernama geosentris. Apa itu geosentris? Geosentris adalah sebuah pandangan di mana mereka beranggapan bahwa bumi ini adalah pusat dari tata surya. Dan sedangkan matahari beserta planet-planetnya itu mengelilingi bumi, yang dimana bumi ini sebagai pusat dari tata surya. Anggapan ini didasari pada pengalaman indriawi manusia yang terbatas, yang setiap hari mereka itu hanya melihat matahari, bulan, bumi itu yang bergerak, sedangkan mereka berpikir bahwa bumi ini diam. Perkembangan zaman, maka ditemukanlah sesuatu pandangan baru yang bernama heliosentris. Nah, di sini berbeda dengan geosentris. Kalau yang heliosentris ini, mereka sudah percaya kalau matahari itu adalah pusat dari tata surya. Dan sekarang kita juga sudah percaya bahwa matahari itu adalah pusat dari tata surya. Sebelumnya, hukum Kepler ini terbagi menjadi 3, yaitu hukum 1 Kepler, hukum 2 Kepler, dan hukum 3 Kepler. Oke, selanjutnya kita akan membahas hukum Kepler yang pertama, yaitu hukum 1 Kepler. Hukum 1 Kepler ini berbunyi, lintasan setiap planet ketika mengelilingi matahari berbentuk elips, di mana matahari terletak pada salah satu fokusnya. Nah, di sini kita lihat lintasan setiap planet ketika mengelilingi matahari berbentuk elips, di mana matahari terletak pada salah satu fokusnya. Nah, apa itu elips dan apa itu fokusnya? Oke, pertama coba kita bandingkan dulu elips ini dengan lingkaran. Kenapa saya bandingkan dengan lingkaran? Karena orang-orang dulu itu berpikir bahwa orbit itu berbentuk lingkaran, padahal pada kenyataannya tidak semua orbit berbentuk lingkaran. Nah, lingkaran itu adalah sebuah kumpulan titik-titik yang memiliki panjang yang sama dan berpusat pada satu titik. Nah, di sini saya buat lingkaran. Tentunya saya buat lingkaran di sini. Nah, oke. Dan ini satu titik pusatnya, contohnya. Nah, dan ada titik-titik lainnya. Saya buat di sini. Saya contohkan ini adalah A. Dan panjang garisnya ini saya buat di sini. Jika saya buat lagi satu titik di sini, contohnya di sini saya buat titik B, maka panjang titik B dan titik A ini akan sama karena berpusat pada satu titik. Nah, jika saya buat di sini C dan D, itu panjangnya itu akan sama. Nah, bagaimana itu elips? Oke, di sini kita akan mempelajari elips. Oke. Kalau lingkaran memiliki satu pusat, kalau elips itu memiliki, bisa kita katakan, 2 pusat. Kenapa saya bilang bisa dikatakan? Karena memang elips ini memiliki bukan pusat namanya, tapi fokus. Dan elips ini memiliki 2 fokus. Coba saya gambar elips di sini. Oke. Lalu coba gambar elips di sini. Nah, dan ini ada sahabat garis. Oke. Di sini saya berikan 2 fokusnya, di sini 1 fokusnya dan di sini 1. Oke. Nah, saya akan berikan 1 titik sembarang saja di sini. Coba 1 titik. Saya bisa memberikan 2 panjang di sini atau jarak, ada 2 jarak di sini atau garis. Nah, jika saya buat lagi 1 garis di 1 titik di sini, maka kita bisa mendapatkan 2 garis juga di sini. Nah, sebut saja sini dengan garis A dan ini adalah garis B. Oke, kedua fokus ini saya kasih F1 atau fokus 1 dan F2 fokus 2. Nah, jika saya tarik F1 ke A ini, saya kasih nama A kecil dan F2 ke A ini B kecil.
Nah, A kecil dan B kecil ini, maka jika kita berikan A plus B ini, maka hasilnya, hasilnya adalah umpama F1 KB ini saya kasih yang C, dan F2 KB ini saya kasih D. Nah, maka garis A plus B ini akan sama dengan C plus D. Jadi hasilnya akan sama dengan C plus D. Garis ini akan sama karena berfokus pada fokusnya. Ada dua fokusnya di sini. Jadi kesimpulan dari hukum 1 Kepler ini adalah bahwa planet-planet itu akan mengelilingi matahari. Lebih tepatnya orbitnya bukan bulat, melainkan elips. Di mana matahari itu berada pada salah satu fokusnya. Jadi ingat, elips itu memiliki dua fokus dan matahari berada pada salah satu fokusnya. Nah, itu adalah definisi dari hukum 1 Kepler. Selanjutnya kita masuk ke hukum 2 Kepler. Bunyi dari hukum 2 Kepler ini adalah setiap planet bergerak sedemikian sehingga suatu garis hayal yang ditarik dari matahari ke planet tersebut mencakup daerah dengan luas yang sama dalam waktu yang sama. Nah, apa yang dimaksud itu? Misalkan di sini saya gambar matahari. Ini saya gambar matahari. Ini ada mataharinya. Nah, dan ada bumi di sini, planet bumi. Nah, kita ingat sesuai dengan hukum 1 Kepler, maka bumi ini akan mengitari matahari dengan orbit yang berbentuk elips. Ini akan berbentuk, orbitnya ini akan berbentuk elips. Nah, ini bumi. Nah, dan ingat bahwa elips itu memiliki dua fokus dan matahari ini adalah salah satu dari fokusnya. Kita lihat hukum 2 Kepler. Setiap planet bergerak sedemikian sehingga suatu garis hayal. Nah, ini ada, kita buat garis hayalnya di sini. Ini ada garisnya. Nah, dan bergerak ini, dan akan bergerak ke ini di titik pertama, yaitu titik A, dan akan bergerak ke titik B. Ini juga akan bergerak di sini. Nah, kita buat garis hayalnya di sini. Nah, maka titik A dan titik B ini, garis ini akan mencakup sebuah luasan, suatu luasan. Ini luasannya ini adalah ini. Mencakup suatu luasan. Saya sebut ini luasan pertama atau L1. Nah, kita baca. Akan bergerak ditarik dari matahari ke planet tersebut mencakup daerah dengan luas yang sama dalam waktu yang sama. Kenapa bisa dengan luas yang sama? Nah, karena ada kalanya bumi ini pasti akan bergerak dan bisa jadi di sini. Nah, coba saya buat bumi ini ada di sini lagi. Ini untuk C. Nah, dan juga akan bergerak lagi. Nah, kita buat dulu satu garis hayal di sini. Kita buat satu garis hayal di sini. Akan bergerak ke D. Oke, baik. Posisi D ini. Kita buat garis hayalnya di sini. Jadi ini C dan D juga akan mencakup suatu keluasan. Saya sebut ini dengan luas kedua. Nah, ini berarti akan mencakup dengan luas yang sama dalam waktu yang sama. Luas dari A dan B ini atau L1 ini dan akan sama dengan L2. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya jika dalam waktu yang sama. Nah, misalnya dari A ke B ini memerlukan waktu kira-kira 2 bulan. Nah, terus bergerak C ke D ini juga memerlukan waktu 2 bulan. Berarti waktunya sama. Jika waktunya juga sama, berarti otomatis luasan yang dicakupnya ini atau akan mencakup luasan yang sama juga. Nah, itulah adalah bunyi dari hukum 2 Kepler. Oke, kita lanjut ke hukum 3 Kepler. Hukum 3 Kepler berbunyi, perbandingan kuadrat periode revolusi planet mengelilingi matahari dengan pangkat 3. Jarak rata-rata ke matahari adalah sama untuk semua planet. Oke, jadi hukum 3 Kepler ini dirumuskan dengan T pangkat 2 per R pangkat 3 sama dengan K. Sehingga menjadi T1 pangkat 2 per T2
2 pangkat 2 sama dengan R1 pangkat 3 per R2 pangkat 3. Oke, di sini ada keterangannya. T ini adalah periode. Jadi T ini adalah periode revolusi waktu. Waktu orbit atau jadi T ini adalah periode revolusi waktu orbit, atau periode revolusi ini adalah perputaran selama 1 tahun. Jadi perputaran bumi misalnya dari titik A bisa kembali semula ke titik A itu membutuhkan waktu selama 1 tahun. Jadi itu yang dimaksud dengan periode. Yang kedua adalah R, yaitu jarak planet. R ini adalah jarak planet ke matahari. Dari planet ke matahari dengan satuannya M. Itulah 3 pembahasan dari hukum Kepler. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soalnya untuk menguji kembali apa yang sudah kita pelajari atau melakukan simulasi. Ini kita sudah punya soalnya. Jadi soalnya ini, waktu yang diperlukan oleh bumi untuk mengitari matahari adalah 1 tahun. Ya, dari jarak rata-rata bumi dan pusat tata surya adalah 1,5 kali 10 pangkat 11 meter. Jika ternyata periode orbit planet Venus adalah 0,615 tahun, berapa jarak antara matahari dan Venus? Oke, kita akan menjawabnya dan ini dia jawabannya. Oke, kita mulai dari yang diketahui. Yang diketahui di sini adalah pertama TB. TB ini adalah periode atau waktu orbit bumi, yaitu selama 1 tahun. Sesuai yang di soal. Oke, yang kedua ada RB. RB adalah jarak bumi, yaitu jarak bumi 1,5 kali 10 pangkat 11 meter. 11. Oke. Dan disusul oleh TV. TV atau periode oleh planet Venus, yaitu selama 0,615 tahun. Waktu orbit planet Venus. Oke, selanjutnya kita yang ditanya. Yang ditanya di sini adalah RP, yaitu jarak dari Venus. Nah, jarak dari Venus ditanya. Kita masuk ke penyelesaian. Sayangnya kita menggunakan rumus yang hukum 3 Kepler, yaitu T1 pangkat 2 per T2 pangkat 2 sama dengan T2 pangkat 3 per T2 pangkat 3. Oke, sama dengan kita pindahkan saja, yaitu TB pangkat 2 per RB pangkat 2 sama dengan TV pangkat 3 per RV pangkat 3. Oke, kita masukkan saja nilainya. Nah, yang TB ini adalah periode bumi, yaitu 1 tahun, 1 pangkat 2 per RB, yaitu jarak bumi adalah 1,5 kali 10 pangkat 11 meter. Sama dengan yang kita masukkan lagi nilai TV-nya, yaitu 0,615 tahun per pangkat 3 ya, per RV karena belum ditemukan. Oke, kita langsung pindah ruas atau kita pindahkan jadi begini. Jadi RV pangkat 3 sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 11 kali 0,16 pangkat 2. Ini pangkat 3. Maka kita kalikan, dia akan menjadi hasilnya 3,375 kali 10 pangkat 11 kali 0,372.
Oke, maka dia akan menjadi RV pangkat 3 ini akan menjadi 1,27 kali 10. Nah, maka akan membentuk akar dari ini, yaitu RV akar 3 jadi 1,276. Nah, hasilnya akan menjadi, hasil dari akar ini akan menjadi 1,084, kira-kira akan menjadi ini 10/11 meter. Nah, kira-kira hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini dia hasil dari soal ini. Oke, itulah hasil dari kerja saya. Terima kasih atas semuanya dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Masih banyak kekurangan yang bisa didapat, kekurangan dari kerja saya tadi karena saya hanya manusia biasa dan luput dari kesalahan. Selamat menunaikan ibadah bulan puasa di bulan ini dan salam dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.